kompetisi apa yang diikuti oleh pemain kita, basic passing dasar itu selalu loh Bang, dilatih Bang. Itu Pakat. sebenarnya membuat kita miris, Iya. ataupun saya miris, atau harus berbangga. Misalnya klub punya target, terus itu target mereka gagal, apakah PSSI mau bertanggung jawab? Ya, Kan itu betul. pertanyaan lagi Bang. Betul. Bang lagi pilih Ronaldo atau Messi? Nah, ini pertanyaannya menarik sih Bang. Oke, di konten kali ini kita kedatangan seseorang yang mungkin kalian para pecinta sepak bola itu pasti tahu, saya khususnya sepak bola Indonesia. Beliau sudah sering membuat konten tentang sepak bola Indonesia, yaitu Bang Tommy Deski. Terima kasih Bang sudah datang di channel YouTube saya yang belum seberapa ini, begitu sudah mau ngobrol bersama saya kayak gitu. Iya, makasih Bang. Jadi satu kehormatan juga udah diundang, dan saya suka banget orang-orang yang suka sepak bola bangun kanal YouTube-nya dari nol. Itu salah satu yang sering saya hadiri Bang. Oh gitu ya. Bentuk mensupport Bang. Hmm. Jadi beberapa konten kreator ada dari Makassar, ada dari Hmm. Jogja, dan seterusnya sering Bang aku menghadiri untuk mendukung juga. Tahu Bang, saya Bang susahnya dari sedikit subscriber Betul, itu betul, betul. ketika kita sudah berada di atas. Hmm. Jadi apa namanya? Satu poin lagi Bang, nggak semuanya juga Bang. Kalau misalnya kita ajak yang subscribernya tinggi mau hadir. Udah itu Betul, aja Bang. betul, betul, betul. Tapi sebelum itu aku ingin ngucapin selamat dulu, Bang Tommy Deski sudah menyelesaikan studinya ya. Oh iya Bang, makasih Bang. Makasih Itu penonton. itu sebenarnya masih esket atau sudah dokter? Oh, udah dokter Bang, udah Udah dokter. dokter ya. Oke, Udah kita dokter. kita langsung masuk bahas sepak bola ya. Oke, siap Oke, Bang. oke. Ya tadi malam kita sudah menyaksikan bahwasanya timnas U23 kita berlaga di final Piala AFF U23. Hmm. Tapi ya sayang sekali kita harus menelan kekalahan walaupun melewat adu penalti begitu ya. Ya kalau Ya, menurut aku pribadi sih ini it doesn't matter itu menang atau kalah gitu kan. Apalagi ya, ini U23 yang menurutku bahkan di sepak bola Eropa itu U23 itu sebenarnya sudah terhitung senior sebenarnya gitu ya kalau di ya, sepak bola Indonesia. Cuman kan ini levelnya adalah Asia Tenggara kayak gitu. ya. Nah, aku ingin tahu deh komentar Abang, bagaimana penampilan timnas kita selama di AFF U23 ini khusus, ataupun kalau terlalu panjang untuk dari awal sampai akhir, minimal at least di laga final tadi malam deh kayak gitu. Gimana pendapat Abang? Oke, kita bicara dari awal aja, Bang. Oke. Timnas kita di Piala AFF U23 ini. Kalau kita lihat di dua pertandingan pertama menghadapi Malaysia, menghadapi Timor Leste, itu Hmm. dari sisi permainan kita belum kelihatan bentuknya. Hmm, Nah, oke. belum kelihatan bentuknya secara jelas itu dari build up yang dibangun Hmm. lewat penjaga gawang, lini belakang, back, tengah sampai dengan depan. Hmm. Itu belum secara padu organisasinya terbentuk dengan rapi. Hmm. Saat menghadapi Timor Leste pun serupa, seperti apa yang dialami Indonesia saat menghadapi Malaysia nggak kelihatan, dan bahkan terkesan, jujur Bang, ketika saya menonton Hmm. pertandingan Indonesia menghadapi Timor Leste, itu sedikit ngantuk Bang. Dan kebetulan juga apa yang aku sampaikan barusan ini aku sampaikan juga di konten yang aku buat Bang. Oh, Nah, oke. setelah dua pertandingan itu berjalan masuk menghadapi babak semifinal, Ya, kemarin lawan menghadapi Thailand, Thailand ya. ya Thailand, bisa kita lihat kekompakan. Itu yang paling penting Bang, Hmm. kekompakan yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia kita. Dari sisi build up yang dilakukan oleh Coach Sintayong yang sebelumnya Hmm. saat menghadapi Malaysia, saat menghadapi Timor Leste, di pressing panik, Hmm. cepat Hmm. hilang bola, sering melakukan long pass ke depan. Saat menghadapi Thailand lebih padu, build Hmm. up-nya pun jelas, dan long pass-nya pun Bang, ketika kita lihat presisi, terukur, Hmm. bukan hanya sekedar long pass ke depan. Nah, dua pertandingan awal Indonesia menghadapi Malaysia dan Thailand, Timor Leste itu Hmm. cenderung passing-passing yang diberikan oleh pemain Indonesia itu daerah sendiri. Oke. Jadi nggak heran back-back Indonesia itu presentase akurasi passingnya tinggi-tinggi, dan passing-passing suksesnya pun tinggi-tinggi. Sedangkan Hmm. saat menghadapi Thailand lebih berani memprogresikan bola Ya. ke depan, progresi bola ke depan, progresi bola ke depan, artinya mengambil resiko. Nah, resiko itu penting diambil untuk bisa membongkar pertahanan dan menciptakan sebuah peluang.
Dan ketika kita bicara laga final menghadapi Vietnam, Ya. ini puncak juga, Bang. Hmm. Puncak juga. Tren Indonesia tuh menanjak. Dua Oke. pertandingan awal nggak begitu bagus, menghadapi Thailand meningkat, saat menghadapi Vietnam pun meningkat. Nah, kalau kita bicara dari sisi taktikal, Bang, babak pertama itu Indonesia sangat superior dari sisi taktikal. Nah, namun di babak kedua mengalami kesulitan setelah Vietnam pun melakukan perubahan beradaptasi Oke. dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Superiornya Indonesia di babak pertama apa? Nah, kalau kita bicara permainan sepak bola itu salah satu hal penting bagaimana kita bisa mengelola, memenangkan area tengah. Nah, Ya, di area betul. tengah itu Indonesia kan pakai pola 3-5-2 ketika bertahan pakai 5-3-2. Nah, ada 3 pemain di tengah, sedangkan Vietnam hanya menggunakan pola 3-4-3. Otomatis ada 2 pemain di tengah mereka, nomor 18 sama nomor 6. 3 versus 2 nih. 2 pemain ini ketika Vietnam melakukan build up, striker Indonesia pun membantu sebagai cover shadow. Cover shadow itu menutup jalur passing ke 2 pemain Vietnam yang ada di tengah. Nah, ketika masuk ke sini pun ada 3 pemain di depan. Sangat sulit. Akhirnya di babak pertama sering Vietnam beri bola ke wingback kirinya, wingback kanannya. Nah, masuk babak kedua, Vietnam beradaptasi, Bang, yang saya sampaikan tadi. Beradaptasinya seperti apa? 2 pemain nomor 18 sama 6 tadi di tengah, mereka buat jadi 3 orang di belakang. Dengan apa? Striker ataupun sayap kanan ataupun sayap kiri mereka yang berada di koridor half space. Jadi teman-teman yang menonton video ini mungkin baru dengar nih, half space itu apa? Koridor itu apa? Jadi di lapangan sepak bola itu yang terluar itu namanya wide area, yang paling sayap, yang paling ujung. Tetapi kalau sudah masuk kita sedikit ke dalam, itu namanya koridor half space. Corong, lorong, ataupun istilah lainnya apalah, intinya seperti itu. Jadi pemain yang ada di winger kanan sama kiri dari Vietnam yang beredar di koridor half space masuk itu ke tengah. Jadi 3 lawan 3. Nah, 3 lawan 3 didukung oleh striker dari Vietnam yang sangat dinamis. Nah, jadi makanya kita nggak heran sering beberapa kali pemain-pemain dari Vietnam di babak kedua melakukan cutback ke sisi tengah. Karena apa? Banyak orangnya udah. Ketika banyak orangnya, maka pemain-pemain tengah 3 kita Indonesia kesulitan. Nah, sehingga di penghujung laga ataupun tepatnya di babak tambahan waktu, coach Shin Tae-yong pun melakukan perubahan, istilahnya memiroringkan, menyamakan formasi. Vietnam pakai 3-4-3, Indonesia pakai 3-4-3 juga. Nah, jadi kalau kita bicara formasi sama di atas lapangan, salah satu hal yang penting dimiliki oleh pemain tersebut duel 1 lawan 1-nya. Jadi di penghujung laga ini memang pemain-pemain kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab, lebih fokus untuk mengantisipasi permainan dari Vietnam. Apakah Vietnam bisa kita bilang bermain nggak bagus, nggak cocok menjadi juara? Nah, Vietnam pun posisinya, Bang, tren menanjak. Di babak fase grup, hancur-hancuran, kalau kata Coach Justin, idola banget ya. Ya, kata Coach Justin, kemudian masuk ke babak semifinal, mereka pun dipuji habis-habisan sama pelatihnya saat menghadapi Malaysia. Mungkin seperti itu, Bang. Jujur aja, aku sebenarnya salah satu orang yang jarang nonton sepak bola Indonesia Liga 1. Cuman kalau timnas aku cukup sering lah, apalagi di era Shin Tae-yong ini gitu. Mendengar pemaparan penjelasan dari abang tadi bagaimana pemain kita sudah bisa memanfaatkan half space atau sudah memanfaatkan between the line, ruang antar lini. Menurutku itu adalah sebuah taktik, kemajuan taktik dalam sepak bola Indonesia gitu, yang mana ya aku jujur aja, aku bukan yang nggak cinta sama sepak bola Indonesia, justru karena terlalu cinta dengan sepak bola Indonesia, makanya aku sering dikecewakan. Jadi aku menurutku, udah deh, nggak usah nonton, karena ya kita masih ingat dong bagaimana kasus Kanjuruhan, bagaimana kasus lain dan sebagainya. Itu kan memupuk rasa kecewa kita sebagai fans. Loh, kok kita tujuannya ingin nonton bola, kok ada kerusuhan demikian gitu. Tentunya kita ketika menonton sepak bola seperti yang Abang sampaikan tadi, kita ingin melihat perang strategi, perang taktik dari pemain, dari pelatih, kan itu yang ingin kita tonton dari sepak bola, yang mana kita ya kalau kita nonton di TV kita harus berlangganan dulu gitu kan, yang mana kita kalau ke stadion kita harus beli tiket dulu. Masa iya kita bayar tiket, bayar berlangganan untuk menonton kerusuhan? Kan bukan itu yang kita inginkan. Betul kan, kayak gitu kira-kira. Betul. Apalagi di stadion itu bukan orang dewasa doang, ada anak-anak yang mana nanti ini sepak bola boleh rusuh, berarti nanti besok aku kalau jadi atlet
boleh dong main pukul-pukulan. Kalau kata orang Medan main tumbuk-tumbukan gitu kan. Ya, betul. Itu yang menurutku kayak oke, kita sama-sama kritik, kita tentu kita tetap melakukan kritik kepada federasi, kepada liga. Cuman kalau kita bicara timnas, nah kita khusus bahas masalah timnas. Nanti kita akan sentil sedikit tentang Liga 1 kayak gitu. Iya, Nah, iya. sebelum pagelaran ini dimulai kan ada ya saywar antara ketua BTN dengan Thomas Doll ataupun pelatih pelatih Persija ya, yang mana Ya, dia enggan melepas pemainnya ya, which is Rizky Ridho ya kalau nggak salah ya. ya. Rizky Ridho yang mana dia dipanggil nggak sih bang? Terakhirnya dia masuk timnas ya? Enggak ya? Enggak, Bang. Nggak dibawa kan terakhirnya. Yang mana karena Thomas Doll beranggapan kompetisi sedang berjalan, sedangkan Rizky Ridho itu salah satu pemain pilar di lini belakang kayak gitu. Nah, sebenarnya aku tahu abang udah buat video ini, cuman aku ingin dengar lagi kayak gitu. Nah, Ya, menurut abang, eh, kita nggak bicara benar atau salah. Kita nggak bicara ya. benar atau salah. Menurut pendapat abang, layakkah seorang pelatih tidak memberikan pemain pilarnya ke timnas karena kompetisi itu sedang berjalan kayak gitu? Menurut abang gimana? Oke. Oke, kalau kita bicara terkait tentang hal tersebut, Bang, kita Hmm. kembalikan lagi koridor kita itu, parameter yang kita gunakan itu apa? Hmm. Kalau hanya sekedar untuk kepentingan kompetisi, Ya, untuk sekedar kepentingan klub yang kita miliki, tanpa ada landasan penguat hmm. regulasi hukumnya seperti itu, Bang, Oke, maka bisa diperdebatkan oke, keputusan dari pelatih-pelatih tertentu menahan pemainnya. oke. Tapi yang paling krusial, Bang, kenapa pelatih dalam konteks ini Thomas Doll menahan pemainnya? Karena ada regulasinya, Bang. Oke. Regulasi landasannya. Kalau kita misalnya berkendaraan harus Mm-mm. menggunakan helm, Yes, yes, harus yes. punya SIM, itu kan ada regulasi jelasnya, Bang. Betul, Nggak betul. sekonyong-konyong kan. Ya, Nah, jadi betul. kita kembalikan lagi. Apa yang dilakukan oleh Thomas Doll pun Bernardo Tavares, Bang, pelatih Ya, PSM PSM. Makassar, dan beberapa pelatih lainnya yang menahan, mereka tetap beracuan dengan regulasi FIFA. Dan tentu Mm-mm. itu kita hormati, Bang. Yes. Dan itu tentu kita hormati. Dan untuk situasi turnamen AFF yang banyak orang beranggapan ngapain diadakan ketika kompetisi kita bergulir, ngapain kita ikut ke turnamen yang dibuat oleh AFF. Ingat loh, kita Bang punya perwakilan Mm. Indonesia Bang ya, perwakilan di AFF. Mm. Posisinya itu Bang di struktural AFF sebagai wakil presiden. Mm. 1 minggu yang lalu Bang, itu sempat Bang aku komunikasi sama beliau Ya, oke. lewat WhatsApp untuk menanyakan tentang penggunaan video asisten referee, Mm. wasit-wasit yang ada di AFF yang disebut konon katanya nggak benar, dan terjadi tadi malam banyak pihak yang mengatakan keputusan yang kontroversi. Jadi alangkah baiknya ketika kita bicara turnamen AFF ngapain diikuti, kan Mm. ada Bang jalur aspirasi untuk kita sampaikan lewat mana, ketimbang kita terlalu banyak bicara di akar rumput ataupun Oke, di media sosial. Kan oke. perdebatan banyak banget. Ya. Kenapa nih? Nggak secara langsung aja aspirasinya kita sampaikan ke perwakilan AFF kita yang ada Ah, di sana tentunya. oke. Dan ya memang ini serba sulit Bang kalau kita kembali ke konteks pemilihan ataupun pemanggilan pemain. Ah, Bukan pertama kali Bang ini terjadi dalam periode 1 tahun sampai 2 tahun ke belakang. Kebetulan sempat juga Bang, Coach Indra Sapri mampir nih Bang ke channel YouTube saya membahas kejadian antara Thomas Doll sama Coach Sintayong. Di mm. situ diklarifikasi oleh Coach Indra Sapri, saat itu beliau masih menjadi Dirtek PSSI. Beliau sepakat Bang untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Mm. Ada satu hal yang penting Bang. Mm. Apa itu? Komunikasi antara PSSI, Dirtek ataupun pihak-pihak dari PSSI yang berkait Oke. tentang pemanggilan ini dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia, Bang. Mm. Selama Coach Sintayong, Bang, menjadi pelatih kita ataupun ya pelatih manapun lah itu, Bang, belum ada, Bang, komunikasi dilakukan antara PSSI dengan pelatih-pelatih. Dalam arti ini dikumpulkan, Bang ya, Mm. dikumpulkan di tempat terkhusus, BEM, Mm. apa rencana PSSI ke depan disampaikan, Oke. turnamen-turnamen yang menjadi prioritas, dukungan dari klub seperti apa, dan Mm. seterusnya. Nah, untuk situasi sekarang, setahu aku Bang, hanya sekedar perwakilan mungkin ditemui, diajak komunikasi, Mm. ketika ada turnamen baru diajak ketemu, dan Mm. seterusnya. Jadi nggak produktif aku rasa seperti itu Bang. Ketika ada kepentingan dulu baru diajak komunikasi. Dan ya ini memang PR kita bersama, aku tidak menyalahkan juga Mm. PSSI. PSSI pun tentu sibuk Mm. dan klub pun tentu punya
target, Bang. Kalau Hmm. misalnya klub punya target, terus itu target mereka gagal, apakah PSSI mau bertanggung jawab? Ya, Kan itu betul. pertanyaan lagi, Bang. Betul. Misalnya Mourinho, misalnya Coach Justin diberi target, kan harus dipenuhi juga, Bang, kan? Iya, betul, betul, betul. Oh, seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya kalau aku ingin menanggapin apa ya kisruh lah kita tanda petik kisruh antara pelatih klub Liga 1 which is Thomas Doll dan juga Pak Sumarji ya namanya kalau nggak salah Pak Ya, Sumarji. Kalau aku melihatnya ada beberapa blunder yang dilakukan oleh mereka begitu dari statement yang mereka keluarkan di media ya gitu. Aku juga mengutip dari channel abang yang bahas tentang itu gitu kan. hmm, Yang mana si Pak Sumarji itu mengatakan kalau nggak salah, Pak Sumarji atau iya Pak Sumarji dia bilang bahwasanya kalau pelatih asing yang melatih di Indonesia merugikan Indonesia itu kan nggak benar karena mereka ya, cari makan di sini. Kalau menurutku ya orang sekelas Pak Sumarji seharusnya tidak mengeluarkan statement yang seperti itu. Menurutku ya karena toh ya mereka Thomas Doll kita tahu lah nama Thomas Doll sudah besar di Bundesliga gitu ya. Menurutku nggak layak Pak Sumarji mengatakan demikian. Toh ya Thomas Doll juga kan bukan mengemis-ngemis pekerjaan di Indonesia begitu ya. betul. Dia di hire oleh owner ataupun CEO Persijanya kayak gitu. Dan kemudian yang blunder lagi dari Thomas Doll menurutku dia mengatakan saya tidak ingin mengomentari orang yang tidak mengerti sepak bola. Menurutku itu pertanda bahwasanya siapa Thomas sorry kepada semua fans Persija kalau nonton ya ini bukan haters bukan hate speech menurutku kalau kita lihat deh siapalah pelatih-pelatih yang terkenal contoh kayak Pep Guardiola atau Erik ten Hag ketika ada pemain yang dikabarkan ingin bergabung ke klubnya mereka cuma bilang saya nggak mau membicarakan pemain yang tidak berada dalam skuad saya cukup menurutku akan lebih bijak lagi kalau Thomas Doll mengatakan saya no comment saya hanya fokus kepada pertandingan berikutnya menurutku itu udah akan selesai gitu menurutku gitu dan juga ditambah lagi pernyataan dari Coach Indra Safri ya Indra Safri bisa dibilang salah satu tokoh sepak bola kita gitu kan walaupun belum pada level senior dia bawa bawa timnas kita kayak gitu dia bilang bahwasanya emang siapa yang kenal Sananta dia bilang siapa yang kenal dan lain sebagainya mereka kembali ke klub dan laku kayak gitu ya kalau aku pribadi aku juga sangat menyayangkan Coach Indra mengeluarkan statement itu gitu loh iya mereka laku tapi kan masih di Indonesia gitu loh. Kita baru bicara mereka laku kalau mereka ya which is main di Liga 2-nya Inggris kayak main di Liga 2-nya Jerman. Oke, kita akan apresiasi gitu. Dan juga terkait dengan kok aku juga yang jadi banyak bicara gitu kan. Yang apa Nggak apa-apa, Bang. kita kan ngobrol gitu Bang ya. Hmm. Jadi aku ingat Piala Dunia yang harusnya dilaksanakan di Indonesia itu berapa Bang? U2 U19 U20, U20 U20. sama U17. Yang dibatal U20 Ini kan? yang batal ya, Ya. U20. Kemudian dipindah ke Argentina gitu kan. Hmm. Yang kemudian ada salah satu pemain Argentina yang main di MU itu namanya Garnacho yang Ya, dipanggil ke timnas Argentina tapi MU menolak karena MU merasa Garnacho itu diperlukan untuk persiapan klub. Jadi menurutku ya memang kembali lagi kepada komunikasi sih gitu ya Bang ya. ya. Nah, tadi Abang bicara tentang taktikal, tentang era taktikal di era Sintayong. Kalau menurut Abang pendapat Abang sendiri, sejauh Sintayong sudah melatih Indonesia kurang lebih 5 tahun ya sudah ya. Ya, Kurang lebih kurang lima, lebih hampir 4 tahun, Bang. kurang lebih hampir 4 tahun. Kalau menurut Abang sendiri, secara taktikal, secara dalam dan luar lapangan, pengaruh apa yang dibawa sama Sintayong ke timnas ataupun persepak bola Indonesia menurut Abang? Oke. Jadi poin pertama sih, Bang, kedisiplinan sih, Bang. Itu Yes, sih. yes. Bukan berarti pelatih-pelatih yang lalu nggak disiplin ya, Bang. Hmm. Nanti dipelintir, Bang. Iya Nanti betul. di-cut, dipotong, dimasukkan TikTok, ada jedak-jedoknya. Bukan, bukan. Jadi intinya kedisiplinan itu. Banyak saya lihat pemain-pemain kita testimoni-testimoni dari pemain-pemain kita bilang Coach Sintayong kalau misalnya dari hotel nih, Bang, ke tempat latihan ada kadang ataupun rutinitas lah, Bang, dari Coach Sintayong itu jalan, Hmm. nggak naik bus lagi, Bang. Oke. Sekalian ya tentunya membantu keuntungan juga lah bagi pemain itu sendiri dan itu pun perlu tentunya di cross check lagi. Tetapi aku mendapatkan informasi seperti itu. Namun ada beberapa hal yang tentunya nggak bisa aku sampaikan lewat video, Oke. Bang. Ada kedisiplinan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Coach Sintayong. Nah, disiplin ini penting pada akhirnya kalau kita lihat track record pemain-pemain timnas kita ke belakang, Bang.
Sempat mungkin Abang mendapatkan informasi ketika pelatih-pelatih kita terlalu disiplin, ada pemain-pemain kita yang speak up Ya, lewat betul. media sosial, Ya, betul. mengatakan inilah, mengatakan itulah, atau bahkan pemainnya sendiri tidak hadir karena keberatan tentang apa yang dilakukan oleh pelatih tersebut, menu latihannya, menu apa yang dilakukan oleh pelatih. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa Abang saksikan setiap Coach Shin Tae-yong menjadi pelatih kita sekarang di sesi training sebelum turnamen ataupun kompetisi apa yang diikuti oleh pemain kita, basic passing dasar itu selalu loh Bang dilatih Bang. Itu Pakat. sebenarnya membuat kita miris Iya. ataupun saya miris atau harus berbangga. Nah, Iya, iya. jadi itu situasi yang 50-50 lah, di Betul. samping Sepakat, sepakat. ketika seorang pelatih berkelas memberikan latihan passing, itu pun tentunya sangat menguntungkan bagi pemain Ya. kita. Di sisi Mirisnya lain, lagi, menariknya kenapa di usia ya, timnas yang sudah senior ataupun sudah masuk nih di level tim nasional masih diajarkan passing. Dan itu pun pada akhirnya Bang, ketika ada pertanyaan, timnas kita tampil di turnamen, kok passingnya jelek ya, kok passingnya nggak akurat ya, kok passingnya nggak seperti Liga Inggris ya yang sering Abang tonton, kan seperti itu Bang. Ya, ya, itulah jawabannya. Di level tim nasional pun masih dilatih ya. passing-passing dasar yang harusnya sudah capable sejak SSB, sekolah sepak bola yang mereka ikuti. Nah, itu sih 2 poin krusial yang sangat aku perhatikan Bang. Kalau kita bicara taktik Bang, khusus di AFF U23 ini, dinamis banget apa yang digunakan oleh Coach Shin Tae-yong. Secara garis besar, Coach Shin Tae-yong beradaptasi juga dengan apa yang dilakukan oleh lawan. Contoh, beberapa kali Coach Shin Tae-yong pakai pola 1-3-5-2 dan di beberapa pertandingan pakai pola 1-4-2-3-1 ataupun 1-4-3-3. Jadi ya Coach Shin Tae-yong sangat-sangat Fleksibel lah gitu ya. fleksibel dan mengikuti apa yang akhirnya berbahaya dari lawan. Ya, Seperti itu, betul. Bang. Oke. Ya betul sih sebenarnya di satu sisi kita melihat ketika Coach Sintayong itu melatih menggenjot fisik, menggenjot passing pemain, sebenarnya miris sih kok di tim nasional masih itu yang dipelajarin kayak gitu loh. Sedangkan seharusnya itu kan yang pertama tanggung jawab SSB, yang kedua kalau kalau fisik, yang kedua itu sebenarnya kan harusnya tanggung jawab klub dan pemainnya sendiri seharusnya gitu kan. Kenapa? Seharusnya ketika masuk level tim nasional ya bicaranya sudah bicara taktikal, sudah bicara strategi seharusnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara klub Liga 1, menurut Abang, aku nggak mau bicarakan siapa yang akan juara dan sebagainya. Menurut Abang, di antara klub-klub Liga 1, klub mana yang memiliki persiapan yang cukup matang untuk mengarungi liga? Dari sisi dalam maupun luar lapangan. Oke, kalau secara pribadi Dewa United persiapannya oke, Bang. Terus itu Madura United, Peringkat 1 terus sekarang ya? ya Liga 1 sekarang, Bang. Kemudian ya Bali United pun sebenarnya proper Bang persiapannya, dan mereka pun kan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang oke banget. Tapi ya itu tadi sih Bang, ketika kita bicara klub sudah diberi fasilitas, sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh pelatih, tapi tidak memberikan hasil yang signifikan di atas lapangan, ini pun sebenarnya menjadi bahan pertanyaan, Bang. Contoh yang terakhir, ketika klub Liga Indonesia kita bermain tampil di level Asia dalam kualifikasi Liga Champions Asia, Bang. Ya. Bali United menghadapi Liman FC. Ya, Mungkin betul. Abang mendapatkan Ya. informasi, Bali United ditumbangkan dengan skor sangat telak, Bang. Ya, betul. Nah, kalau kita tarik nih Bang, korelasikan dengan persiapan, kurang apa lagi Bali persiapan. Itu Ya. yang pertama. Kurang apa lagi dari sisi pemahaman pelatih. Pelatihnya pun sudah lama Coach Teko. Kurang apa lagi dari sisi infrastruktur, lapangannya, stadionnya, dan seterusnya. Kurang apa lagi Bang yang keempat? Ya. Pengalaman Bang. Ya, Udah betul. sering beliau ikut di level Asia, tapi nggak bisa juga secara bagus ataupun yang diharapkan oleh pecinta sepak bola kita menghasilkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Nah, mungkin yang penting untuk situasi kita sekarang, Bang, sepak bola kita mindset sih, Bang. Mindset. Saya sempat beberapa kali diskusi sama pelatih dan terakhir sama Coach Dejan Antonik, Bang. Beliau mantan pelatih Timnas Hong Kong, mantan pelatih Persib Bandung, pernah beberapa kali juga melatih tim lain yang ada di Liga Indonesia, pernah juga di Arema. Beliau bilang,
kalau kita di Liga Indonesia ini, Bang, di sepak bola Indonesia ini terlalu ambisius. Aku bukan katakan nggak boleh, terlalu berambisi untuk bisa menjadi juara di level Ya, domestik. betul. Contoh yang terlalu apa, Bang? Terlalu aneh bagi kita nih, Bang. Mungkin Abang sepakat juga. Di turnamen pramusim, kita kan Sepakat. sering apa, Ya, Bang? Sering melihat pelatih ya, ini out, pemain ini di-outkan. Padahal kan konteksnya pramusim. betul. Kalau misalnya kalah, habis dibully. Nah, kalau kita lihat, Bang, di level liga di luar, Iya, misalnya betul. MU kalah 4-0, itu udah di pramusim, udah di apa aja sebagai bahan evaluasi. Ya, Tapi betul. mereka buktikan di liga yang sesungguhnya. Pep Guardiola kalah di pramusim, nggak apa-apa, kan nggak langsung dipecat. Betul. Pemain-pemainnya pun nggak dipecat. Nah, Hmm, ini kembali ke mindset yang harus kita miliki, Bang, pemain-pemain kita. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Mungkin ini agak mengejutkan. Abang lebih pilih Ronaldo atau Messi? Nah, ini pertanyaannya menarik sih, Bang. Jadi gini, Bang. Jadi gini, saya luruskan dulu, Bang. Saya milih Messi. Ah, Oke, Nah, jadi jawabannya kenapa, Bang? Kebetulan saya salah satu member resmi Barcelona di Indonesia, Pak. oke. Jadi sudah sejak tahun 2006 saya mengikuti Messi. Jadi bukan baru-baru ini, Bang. Jadi Ya, betul. udah mengikuti Messi. Hmm. Bukan berarti Ronaldo saya jelek nggak suka bukan Ronaldo. gitu ya. Iya, betul. Bukan, bukan, Bang. Hmm. Jadi, untuk kehidupan, Bang, misalnya seperti saya menjalani Ya, pendidikan saya, Bang, itu Ronaldo saya jadikan salah satu motivasi gimana kerja keras, ya. bagaimana bisa menyusun waktu, bagaimana bisa menghandle yang sudah kita jalani. Kalau Abang Ronaldo atau Messi? Ini kalau aku ada dua jawaban berbeda. Kalau secara sepak bola, aku milih Messi secara sepak bola. Secara sepak Menurut bola ya. menurutku bakat Messi itu ada satu level di atas Ronaldo secara sepak bola. Karena Messi bisa main di berbagai posisi kecuali defense. Di masa-masa prime dia di era Pep Guardiola dan juga Enrique di masa-masa prime dia bisa bermain seperti itu. Cuman kalau secara panutan seperti yang bilang, secara panutan, secara idola, ya Ronaldo nggak ada tandingnya menurutku karena Ronaldo itu adalah brand nomor satu di dunia mungkin bersaing dengan artis-artis Hollywood gitu kan karena juga dia sering mengadakan charity, sering mengadakan laga amal, sering menyumbangkan sepatu emasnya bahkan pernah disumbangkan. Mungkin itu kalau secara sepak bola aku ketika ditanya ya aku milih Messi. Cuman kalau secara idola aku Ronaldo gitu. Cuman Iya. yang selalu aku sayangkan adalah fans-fansnya kalau kata Coach Justin lagi fans-fansnya yang kardus ini kan selalu memperdebatkan siapa yang lebih hebat. Ya menurutku kita harusnya bersyukur ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu menganugerahkan dua pemain ini hebatnya pada saat di era-era kita menyukai sepak bola. Jadi kita menonton betapa indahnya sepak bola di era mereka. Mereka sudah bersaing kurang lebih 15 sampai 18 tahun mungkin ya Bang ya. Mm-mm. Jadi Iya ya benar. menurutku nggak layak juga kita perdebatkan siapa yang lebih hebat siapa yang enggak itu kembali lagi kepada fans dan parameter kita apa kayak gitu ya. Iya. Betul, betul, Oke, betul. Sepakat, Bang. terakhir terakhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan sepak bola kita atau bagaimana? Ya, beberapa waktu yang lalu, Bang, saya baca dari salah satu pakar lah, Bang, di bisnis sepak bola yang ada di Indonesia. Ketika kita bertanya kepada orang Indonesia, apakah kalian menonton pertandingan Liga Indonesia secara utuh sekarang? Hmm. Atau hanya sekedar menonton highlight Hmm. pertandingan? Itu rata-rata, Bang, mengalami penurunan untuk sepak bola Indonesia kita, khususnya Liga Indonesia. Oke. Lebih banyak rata-rata menonton highlight, Ya. bukan lagi menonton pertandingan secara utuh. Dan kalau kita lihat, Bang, akhir-akhir ini terlepas apapun lah itu penyebabnya, udah bosan orang ataupun capek ataupun ada berbenturan sama pekerjaan, stadion-stadion kita pun penontonnya dari satu pertandingan ataupun pertandingan yang biasa normal kita lihat dulu-dulu rame penontonnya itu menipis. Kenapa aku lebih menekankan seperti ini, Bang? Aku hanya sekedar mengingatkan, ini bukan membentuk harus mengikuti Ya. juga ya, harus menonton juga. Aku hanya sekedar mengingatkan, kalau misal bukan kita lagi Betul. yang menonton pertandingan Liga 1 Indonesia, siapa lagi? Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, kalau misalnya ke depan iklim sepak bola Indonesia kita menurun dan bergeser ke e-sport, Bang, dan ternyata e-sport posisinya sekarang lagi oke-okenya dan banyak generasi milenial kita, generasi Hmm. Z kita, Bang, itu Hmm. beralih ke e-sport. E-sport. Maka industri Ya. sepak bola Indonesia kita
menjadi salah satu hal yang perlu untuk terus diimprove biar tidak mengalami penurunan. Kita bukan dalam konteks memperdebatkan Ya, apakah Indonesia negara sepak bola atau hanya sekedar penonton sepak bola. ya, Bukan ke situnya. Tetapi kita bicara bagaimana sepak bola kita ke depan kalau bukan tanpa dukungan kita. Oke, kita nonton Liga Inggris, kita spend uang banyak. ya, Untuk Indonesia kita apa nih ya, yang kita berikan? Itu aja sih. Bukan berarti aku juga nonton pertandingan Liga Indonesia ya. Mungkin teman-teman lebih pakar daripada aku, ya. tapi ayo, kalau Sama-sama misalnya gitu ada ya. kesempatan, kita bersama-sama, dan Bang Wes Arpam Utama ini pun respect yang sudah mengangkat sepak bola Indonesia, karena jarang Bang, kalau kita lihat di media sosial lebih banyak kan Ya. sepak bola luar, ya respect lah, top, mantap, is the Ah. best. Dan yang terpenting adalah nontonnya jangan bajakan. Itu yang paling terpenting. Ya, Karena kalau jangan nonton bajakan, bajakan. hak siarnya kasihan klubnya kayak gitu ya. Ya Oke, benar. terima kasih banyak Bang Tommy Deski sudah menyempatkan waktunya berkunjung di channelku yang ya bisa Ya, sekali lagi aku bilang masih masih meraba-raba, masih ya masih coba untuk improve lah kayak gitu. Semoga nggak bosan kalau diundang lagi kayak gitu ya. iya, siap Bang, siap. Siap. Post Oke. Bang, iya siap. Ah, Semangat Bang ya. siap. Tetap konsisten, itu yang paling penting. Tiap hari kalau bisa upload, Hmm, dan jadilah yang berbeda Bang. sip. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.